Dan akhirnya, kita menatap cermin sejarah dan bertanya dengan suara yang tidak lagi tremor. Salah siapa? Pancasila tidak pernah mencuri, tidak pernah berbohong, tidak pernah pura-pura tuli saat rakyat berteriak. Yang mencoreng negeri ini adalah manusia-manusia yang memajang Pancasila seperti pajangan ruang tamu, indah di depan, busuk di belakang. Mereka menghafalnya saat upacara, lalu menguburnya di meja rapat yang penuh tanda tangan gelap. Inilah tanah airku, negeri di mana janji sudah seperti alarm HP, berbunyi tiap hari, tapi tidak ada yang benar-benar bangun. Keadilan sekarang cuma bahan komedi gelap, yang kuat tertawa, yang lemah jadi punchline. Dan kebijaksanaan, ia bukan hilang, ia disandera, dikunci di laci pejabat, dengan kunci yang entah kapan dikembalikan. Lampu padam lagi. Bukan karena listrik mati, tapi karena nurani sudah lama redup. Yang tersisa hanya diam. Diam yang bukan tanda pasrah, tapi tanda bahwa kita sudah terlalu sering dikhianati sampai suara pun malas keluar. Diam yang lebih memekakkan telinga daripada ribuan pidato yang penuh janji palsu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengajarkan kita untuk beriman kepada Tuhan yang saling menghormati antara umat beragama. Contohnya, kita tidak mengejek keyakinan orang lain dan menghargai saat teman menjalankan ibadahnya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, kita harus memperlakukan sesama manusia dengan adil, sopan, dan beradab. Misalnya, menolong teman tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau status. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Negara kita beragam, ada banyak suku, budaya, dan bahasa. Tapi justru itu keberagaman itulah muncul kekuatan. Kita harus tetap rukun, kompak, dan saling menghargai perbedaan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nilai ini mengajarkan kita untuk bermusyawarah sebelum mengambil keputusan. Contohnya, saat kita kerja kelompok di sekolah, kita mendengarkan pendapat semua anggota sebelum menentukan pilihan bersama. Dan terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya, kita harus berlaku adil dan mau berbagi dengan sesama, tidak pilih kasih dan membantu mereka yang membutuhkan. Pancasila bukan sekedar dasar negara yang dibacakan setiap upacara, bukan pula hanya dengan deretan kalimat yang hanya kita hafal di sekolah. Tantangannya adalah apakah kita sungguh menjalankan nilai dalam kehidupan nyata? Apakah itu sudah dijalankan? Di tengah maraknya perpecahan, ujaran kebencian, dan ketidakadilan atau sosial, kadang Pancasila hanya terdengar tapi belum benar-benar terlihat di dalam dasar negara dan di dasar diri kita sendiri, atau yang belum benar-benar di dalam tindakan kita sehari-hari. Kalau setiap individu mau menerapkan apa saja nilai Pancasila dalam kesehariannya, seperti menghargai perbedaan, adil, peduli terhadap sesama, maka kita hanya mengucapkan Pancasila tapi menghidupkannya dan menerapkan kepada kehidupan kita yang menjadi lebih baik lagi dan menjadi warga yang beretika dan menerapkan ideologi Pancasila. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kamu sudah hafal dengan Pancasila. Bukan seperti itu. Apakah kamu sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kamu? The Pancasila. Pancasila itu Pancasila. Pancasila
Pancasila merujuk